Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnudianto Saputra dengan NIM 2307040340314 dari Rombel Ekonomi Pembangunan D 2023. Tahun 2023 diprediksi sebagai tahun yang sulit bagi perekonomian global. Bahkan banyak stasiun TV menyatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang gelap bagi perekonomian. Hal ini bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti perlambatan ekonomi akibat pasca COVID-19, terus juga perang Rusia-Ukraina yang menjadi tegang dan dikabarkan bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga, terus juga krisis pasokan gas di Eropa yang dipicu oleh kebutuhan gas yang meningkat, sedangkan Rusia malah membatasi pasokan itu. Di sisi lain, Amerika Serikat juga sedang menjadi sorotan akibat dari angka inflasi dan angka penganggurannya, yang mana itu mengarah pada kebutuhan kebijakan kontraktif, baik itu secara moneter ataupun fiskal, untuk memperbaiki keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Dan jika kita lihat dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, yang paling akan terdampak itu ya wilayah Eropa gitu. Lantas bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Meskipun ini akan memiliki dampak, tapi dampak ini nggak akan terlalu besar karena Indonesia sendiri tidak terlalu terintegritas dengan ekonomi global. Itu yang pertama. Yang kedua itu Indonesia sendiri merupakan negara penghasil komoditas. Nah, itulah kenapa IMF dan World Bank memproyeksikan dikala negara-negara lain mengalami perlambatan ekonomi, Indonesia malah mengalami pertumbuhan itu sekitar 5,2 sampai 5,3. Dan jika kita lihat juga dari aktivitas real masyarakat itu sendiri, contohnya seperti ludesnya tiket konser Justin Bieber yang harga tertingginya mencapai 8 juta, terus keantusiasan masyarakat juga dalam setiap konser musik, dan tercapainya rekor 10 juta penonton film. Dan satu lagi itu eh, data pembelian game di Steam itu lumayan tinggi untuk masyarakat Indonesia. Dan kalau kita pikir-pikir ternyata masyarakat Indonesia masih punya uang yang cukup banyak untuk melakukan semua itu. Itulah sedikit gambaran yang sangat kasar tentang bagaimana kesehatan ekonomi masyarakat saat itu. Namun di sektor tertentu pastinya eh, namun ada beberapa sektor di Indonesia yang pastinya rentan terdampak dari masalah ini, seperti perusahaan valuasi atau startup valuasi yang bergantung pada investor gitu untuk mendapatkan valuasi tersebut. Dan juga tentunya jikalau tidak tidak mendapatkan investor, tentunya kan akan mengurangi pengeluaran mereka. Salah satu caranya melakukan PHK, dan itu akan menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Terus yang kedua itu perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu bergantung pada ekspor impor. Dan yang ketiga terakhir yang paling terdampak mungkin masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Sedangkan untuk perusahaan konversial ataupun UMKM itu mungkin akan lebih mampu untuk bertahan. Apalagi kalau mereka menggunakan faktor-faktor produksi dari lokal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk merespons situasi ini yaitu ada tiga langkah. Yang pertama itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan memberikan bantuan. Yang pertama, kebijakan pemerintah juga terbagi. eh, Pemerintah melakukan dua kebijakan fiskal. Yang pertama itu stimulus ekonomi guna meningkatkan pengeluaran publik dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua itu memberikan bantuan kepada individu atau bisnis untuk supaya mereka tuh bisa bertahan dalam keadaan resesi itu. Terus yang kedua itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter juga ada dua, yaitu pemotongan suku bunga, di mana pemotongan suku bunga ini untuk mendorong pinjaman dan investasi agar lebih mudah dan meningkatkan konsumsi. Terus yang kedua, pelonggaran kuantitatif. Pelonggaran kuantitatif dilakukan dengan membeli aset keuangan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menurunkan suku bunga jangka panjang. Terus eh, langkah yang ketiga yang dilakukan pemerintah yaitu bantuan sosial dengan meningkatkan program bantuan sosial untuk membantu kelompok rentan yang terkena dampak resesi seperti orang-orang pengangguran yang kurang mampu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah.